Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas perubahan sosial budaya dan globalisasi. Tapi kita fokuskan ke globalisasi karena perubahan sosial budaya sudah di video pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke globalisasi. Proses perubahan globalisasi budaya di era modern berkaitan erat dengan globalisasi ya. Globalisasi itu menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Ketergantungan antara satu negara terhadap negara lain, misalnya dalam hal sumber pangan. Ada negara yang mengalami kelebihan bahan pangan, namun ada juga negara yang kekurangan bahan pangan. Kenyataan ini mengakibatkan negara yang kekurangan membutuhkan pasokan bahan makanan dari negara yang berlebihan bahan pangan. Ya, contohnya Indonesia mengimpor beras dari negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih membutuhkan negara lain untuk membantu kebutuhan warganya. Globalisasi diambil dari kata global ya, atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt pada tahun 1985. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Menurut Waters, dalam Kamanto Sunarto tahun 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya. Globalisasi itu mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Keterkaitan itu dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, dan budaya. Nah, keadaan saling bergantung dan membutuhkan ini tidak hanya terjadi di bidang industri saja, melainkan hampir di semua bidang kehidupan, baik iptek, komunikasi, ekonomi, transportasi, ataupun budaya. Untuk mengetahui bentuk globalisasi, dampak positif dan negatif globalisasi, serta upaya dalam menghadapi globalisasi. Ya, di sini ada bentuk-bentuk globalisasi ya. Globalisasi telah melanda di berbagai bidang. Nah, globalisasi ini ditandai dengan persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara di dunia. Nah, bentuk-bentuk globalisasi yang pertama ada globalisasi di bidang budaya. Ya, bagaimanakah sikap kalian ketika berpamitan kepada orang tua untuk berangkat ke sekolah? Ya, apakah langsung berangkat saja? Ya, cuma izin doang, izin lanjut mencium tangan orang tua lalu berangkat gitu ya. Nah, di sini kebiasaan masyarakat Indonesia kalau mau berangkat ke sekolah yaitu mencium tangan kedua orang tua ya, adalah salah satu tradisi khas yang
dimiliki bangsa Indonesia. Tradisi semacam ini ditemukan di hampir sebagian besar daerah di Indonesia. Tradisi ini belum tentu dapat ditemukan di negara atau wilayah lain di dunia. Di luar negeri kita akan menemukan laki-laki mencium tangan perempuan sebagai bentuk penghormatan atau tradisi mencium pipi kiri dan kanan ketika bertemu. Nah, lalu globalisasi budaya yang melanda Indonesia. Nah, globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal. Dalam globalisasi, budaya disebarkanlah kesamaan semua kebudayaan di dunia. Di zaman sekarang, budaya lokal dan tradisional terkadang muncul dalam komunitas kecil saja, ya, terpaku pada ruang dan waktu, serta biasanya diperagakan, diciptakan ulang secara tatap muka. Namun, budaya global sudah pasti akan melintasi ruang dan waktu melalui teknologi komunikasi dan transportasi. Budaya global akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Nah, dengan globalisasi budaya semacam ini, ya, pelan-pelan budaya lokal dapat tergeser. Namun saat ini banyak yang sudah mulai menggabungkan budaya lokal dan budaya global yang mereka sebut glokal. Ya, misalnya saja beberapa kafe berkelas saat ini banyak ditemukan budaya-budaya lokal khas setempat seperti beca, dokar kecil, sepeda ontel dan sebagainya. Itu penggabungan dari dua budaya, ya, budaya lokal dengan budaya luar. Nah, selanjutnya ada globalisasi di bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dengan teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang. Ya, komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi itu mampu mendekatkan yang jauh, ya. Dimanapun teman kalian berada itu bisa terasa dekat, ya, dengan cara video call. Walaupun jauh tapi kita bisa melihat keadaannya secara langsung gitu. Nah, interaksi antara satu orang dengan orang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka, ya, karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Selain untuk berkomunikasi, yang media-media tersebut juga dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi, ekonomi berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas, free trade, ya. Wah, kamu, apa yang dimaksud dengan perdagangan bebas?
Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Perdagangan bebas secara lebih lanjut akan dibahas nanti ya setelah semester 1. Kerjasama di bidang ekonomi antar negara telah menyatukan negara yang terlibat dalam organisasi internasional. Di Eropa terdapat EFTA ya, European Free Trade Association, dan European Community atau disingkat jadi EC. Di kalangan negara-negara pengekspor minyak terdapat organisasi OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Sedangkan negara-negara lain juga membentuk organisasi kerjasama ekonomi. Ya, selain dibentuknya organisasi internasional yang menandai globalisasi ekonomi, masih ada perusahaan berskala internasional seperti Pepsi, Cola, McDonald, KFC, dan sebagainya. Semua itu merupakan perusahaan tertentu di bidang ekonomi dunia. Pemasaran mereka tidak lagi satu negara, tetapi di seluruh negara. Nah, seolah dunia telah menjadi satu pasar, tidak lagi batas-batas yang menghambat operasi mereka. Ya, adapun ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi, yang pertama, beroperasinya satu perusahaan di lebih satu negara. Perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus ya, mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. Memiliki kemudahan jangkauan geografis. Menguasai 3/4 perdagangan. Adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan arus modal barang dan jasa. Batas satu negara akan menjadi kabur. Berkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. Membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Nah, selanjutnya ada globalisasi di bidang iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Ilmu pengetahuan merupakan upaya mencari pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan serta dilakukan secara sistematis menurut tahapan yang teratur dan berdasarkan prinsip serta prosedur tertentu ya. Sementara teknologi merupakan seluruh perangkat ide ya, teknologi perangkat ide, metode, teknik atau benda-benda material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, pada dasarnya ilmu pengetahuan merupakan teori-teori yang dirumuskan secara tetap, sementara teknologi adalah praktek atau ilmu terapan dari teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya globalisasi di bidang transportasi. Perkembangan alat transportasi merupakan salah satu ukuran dari globalisasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara. Produsen, distributor, ataupun konsumen membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitasnya.
Ya, contohnya kereta di Jepang yang dikenal dengan nama Shinkansen ya, dengan kecepatan melaju hingga 300 km per jam. Nah, Shinkansen menjadi pilihan utama warga negara Jepang dalam menempuh perjalanan antar kota. Sebagai contoh, perjalanan antar Tokyo menempuh perjalanan antar kota ya. Perjalanan antar Tokyo Kyoto yang berjarak 700 km bisa ditempuh dengan 2,5 jam. Ya, 2,5 jam saja, 700 km. Perkembangan alat transportasi merupakan salah satu ukuran dari globalisasi. Pada masa sekarang, ya, manusia dapat memperoleh barang dan jasa dalam waktu yang singkat. Kebutuhan hasil kerajinan seperti sepatu dari Bandung, Jawa Barat, dapat dipesan langsung dari Sulawesi melalui komunikasi internet dan jaringan telepon. Nah, barang yang dipesan pun dapat dalam jumlah besar maupun kecil melalui jasa pos atau perusahaan jasa pengiriman lainnya. Nah, barang-barang yang didistribusikan secara cepat baik lewat transportasi darat, air maupun udara. Nah, lalu apakah yang mendorong terjadinya globalisasi di bidang transportasi? Nah, di sini ada beberapa faktor yang membuat globalisasi di bidang ini menjadi semakin berkembang. Nah, yang pertama, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Dua, perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Perkembangan di bidang komunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberikan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Itu yang menjadi alasan kenapa globalisasi itu semakin berkembang ya di bidang transportasi ini, karena kebutuhan manusia yang ingin hidupnya lebih mudah dan praktis. Oke, cukup pertemuan ya, atau di video pembelajaran kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum.